mertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah yang kisah-kisahnya nggak pernah gagal nih. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 2025. Jadi istri tuh sudah seharusnya bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan, menyapu, mengepel, mencuci. Apalagi posisimu itu tinggal di rumah kami. Ini malah bangunnya kesiangan dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah satupun. Omelan dari wanita parubaya itu terdengar sinis seiring dengan tatapan tajamnya ke arah seorang wanita berusia 25 tahun yang baru saja ke dapur untuk mandi tersebut. Saya ini kerja, Bu. Masa harus saya juga yang mengerjakan semua pekerjaan rumah? Lagi pula, apapun yang berhubungan dengan saya kan selalu saya bereskan sendiri. Cucian saya, kamar saya, piring-piring kotor bekas saya tidak pernah membiarkannya begitu saja, kata wanita itu acuh. Kerja? Uang hasil kerjamu saja tidak pernah kelihatan. Kamu bahkan tidak pernah memberikan uangmu untuk membeli bahan makanan pada kami. Seperti waktu itu, si Dila mau pinjam uang 800.000 saja sama kamu, tidak kamu kasih sama sekali. Harusnya kamu itu sadar diri kalau kamu itu masih ikut memakan masakan yang aku masak. Dan kamu itu juga harusnya buka mata. Kamu itu menantu di rumah ini, sudah sewajarnya kamu melayani kami. Ibu ini padahal rutin loh pergi ke pengajian. Tapi kenapa hal-hal kecil dan sederhana seperti nafkah dan tanggung jawab suami untuk istrinya saja ibu tidak tahu? Apa jangan-jangan saat di pengajian itu ibu bukannya mendengarkan ceramah, tapi malah bergibah ya? Ingat akhirat, Bu. Kurang-kurangi bergosip dan jangan terlalu ikut campur urusan anak menantu. Oh iya, satu lagi. Saya tahu kok, semua uang gaji Reza ibu yang ambilkan, ibu yang menguasai. Jadi kalau saya tidak kerja, saya mau beli keperluan saya pakai apa, Bu? Memang ibu mau kasih, tidak kan? Anak ibu saja tiap hari mau berangkat kerja buat beli bensin harus merengek-rengek dulu sama ibu. Padahal yang ibu pegang itu uang dia. Berani sekali ya kamu bilang begitu pada ibu mertua kamu ya? Ya memangnya kenapa, Bu? Apa saya mesti takut dan menangis-nangis saat ibu menyinggung saya seperti tadi? Dasar kamu tidak punya sopan santun. Menyesal saya menikahkan anak saya sama kamu itu. Dan asal kamu tahu, anak laki-laki itu milik ibunya sampai mati. Kamu itu cuma getah yang menempel di daun. Dasar kurang ajar, ujar si wanita parubaya seraya melengos pergi. Ya, perempuan itu bernama Aprilia atau yang disebut dengan nama April. Dia dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pria yang bernama Ahmad Syahreza yang berusia 27 tahun. Pernikahan mereka itu awalnya ia terima dengan pasrah. Dia menikah bukan karena cinta, melainkan demi menuruti keinginan orang tuanya yang terus-menerus mendesak agar ia menikah. Sejak awal tinggal bersama di rumah keluarga Reza, April merasa tidak pernah benar-benar diterima, terlebih oleh ibu mertuanya yang bernama Yati, wanita parubaya yang selalu merasa bahwa seorang menantu perempuan itu harus tunduk, patuh, dan rajin mengurus rumah, atau lebih tepatnya mengurus semua hal yang ada di rumah itu. Mulai dari suami,
mertua, saudara-saudara Reza yang masih bujang, dan juga keponakan-keponakan Reza. Sedangkan April yang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket seringkali kelelahan saat harus pulang malam sehingga tak sempat membantu mengurus rumah. Namun bukannya mendapat pengertian, ia malah kerap menjadi sasaran sindiran oleh ibu mertuanya sendiri. Sementara sang suami lebih sering diam dan enggan memihak siapapun. Mungkin bagi Reza, selagi tidak ada masalah besar, ia tetap memilih untuk tidak ikut campur urusan antara ibu dan istrinya. Sikap itulah yang membuat April semakin merasa sendirian. Tapi untungnya, April masih mempunyai seseorang yang sering memihaknya, yakni sang ayah mertua. Namun ayah mertuanya tak selalu berada di rumah karena memang sang ayah mertua sibuk mengurus ladangnya. Pagi itu, setelah beradu mulut dengan sang mertua, April duduk di tepi ranjang kamarnya. Kedua matanya menerawang kosong. Rasa kesal, sedih, dan letih bercampur menjadi satu. Kenapa aku harus menerima perjodohan dan menikah dengan laki-laki itu? Kalau akhirnya seperti ini, gumam lirih seraya mengusap wajahnya dengan tangan. Dalam hati, ia berusaha menahan gejolak emosi yang sejak tadi ingin meledak. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Reza muncul dengan raut wajah yang datar. "Kamu ribut lagi sama ibu ya?" tanyanya pelan. April menatap suaminya, menunggu kata-kata pembelaan yang ia harapkan. Namun seperti biasa, yang keluar dari mulut Reza justru, "Cobalah kamu sabar sedikit. Ibu kan memang seperti itu orangnya. Harusnya tadi jangan dilawan, ini malah kamu lawan." Mendengar itu, dada April kembali sesak. Ia tersenyum kecut dengan mata yang menatap sang suami dengan tajam. Jadi aku yang harus selalu sabar. Aku yang harus selalu mengalah dengan apapun yang ibumu katakan terhadapku. Memang susah ya, tinggal di rumah mertua dan dapat suami dari hasil perjodohan seperti ini. Harusnya, kalau kamu tidak ingin aku melawan ibumu, kamu bela aku. Tapi ini tidak. Kamu bahkan tidak pernah membela aku di depan ibumu. Kamu biarkan ibumu terus menyindir dan memarahiku terus-menerus. Lalu saat kulawan, saat aku membela diriku sendiri, aku yang disalahkan. Reza terdiam. Ia menunduk dan tidak berani menatap mata istrinya. Kalau begini terus, lebih baik kita bercerai saja. Percuma juga punya suami yang tak pernah membela istrinya. Setiap kali aku disindir, dimarahi, aku sendiri juga yang membela diriku. Sedangkan kamu cuma diam. Makanya kalau masih belum bisa lepas dari kelonan ibumu, harusnya kamu jangan menikah, ujar April kesal dan marah. Reza mendongak perlahan. Sorot matanya terlihat sedikit terkejut dengan ucapan April barusan. Namun, tak ada sepatah kata pun yang ia lontarkan, hanya helaan nafas berat yang terdengar dari bibirnya. Jangan bicara yang aneh-aneh, April. Kita ini sudah menikah. Masa mau pisah cuma gara-gara hal kecil seperti ini, ucap Reza pada akhirnya dengan nada yang mencoba menenangkan meski justru membuat April semakin sakit hati. Hal kecil katamu? Kata April meninggi. Bagimu, mungkin ini hal kecil. Tapi buat aku ini berat. Tiap hari aku selalu dipojokkan, disindir, dianggap tidak becus oleh ibumu. Kamu tahu rasanya enggak? Kamu tahu nggak? April melanjutkan kalimatnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Reza tak langsung menjawab. Dia hanya diam, seolah mencari kata yang tepat. Tapi diamnya itu justru membuat suasana di antara mereka semakin panas saja. April menoleh ke arah jendela yang tirainya setengah terbuka, pandangannya kosong. Sudahlah, Reza mendekati istrinya, mencoba meraih bahu April, tetapi perempuan itu langsung menepis tangannya dengan kasar. Aku capek, Za.
Aku capek terus-menerus jadi bahan omelan. Aku juga capek sama kamu yang selalu diam tanpa pernah membelaku, ucap April dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Reza menarik nafas panjang. Aku cuma gak mau kamu tambah ribut sama ibu. Lagian, ibu itu kan tetap orang tua kita. Tidak mudah untuk aku melawan dia, kata Reza. April menggeleng. Kamu selalu punya alasan. Tapi kamu lupa, aku ini istri kamu. Kalau kamu diam saja setiap kali aku diperlakukan tidak baik sama ibumu, itu artinya sama saja kamu setuju dengan perlakuan ibu kamu ke aku. Suasana kamar hening beberapa detik. Angin pagi yang masuk dari celah jendela membuat tirai berkibar pelan, dan keheningan itu justru menambah rasa sesak di dada April. April akhirnya menunduk. Air mata yang sedari tadi ia tahan mulai mengalir perlahan di pipinya. Reza hanya diam terpaku, seperti tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia menghela nafas panjang, lalu melangkah ke arah pintu. Aku berangkat kerja dulu ya, ucapnya singkat, lalu pintu pun tertutup pelan. April terdiam. Hatinya masih terasa sesak. Rasanya ia ingin berteriak, namun yang keluar hanya isakan pelan yang ia tahan agar tidak terdengar oleh penghuni rumah yang lain. Setelah cukup tenang, April pun bersiap-siap untuk berangkat kerja, meskipun jam masuk kerjanya masih 3 jam lagi. Baginya, lebih baik berlama-lama di luar rumah ketimbang harus diam di rumah yang suasananya tidak terasa seperti rumah itu. 2 minggu berlalu, tidak seperti biasanya. Siang itu, sesampainya April di rumah mertuanya, suasana rumah tersebut sangat sepi sekali. Hanya terdengar suara ayam tetangga dan sesekali suara ibu mertuanya yang sedang mengobrol dengan seorang tetangga di ruang tamu rumah. Dan April yang baru saja pulang kerja langsung masuk untuk menuju ke kamar tanpa berkata apa-apa. Saat melewati ruang tamu, ia sempat mendengar sepintas Yati berbicara. Nantuku itu gak becus. Pulang kerja dia pun langsung masuk kamar. Tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah, apalagi duduk-duduk atau ngobrol sama kita. Memang sombong orangnya, kata Yati pada tetangganya dengan suara yang sengaja dikeraskan, mungkin agar April mendengar perkataannya. April menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak terpancing. Ia memilih menutup pintu kamar dan merebahkan diri di ranjang. Malam itu, suasana di ruang makan kembali terasa dingin. Tidak ada percakapan berarti antara mereka semua, terutama antara April dan sang ibu mertua. Bahkan ketika menyuap nasi ke mulut pun suasana masih hening. Hanya ayam mertuanya saja yang sesekali terdengar berdehem, seolah ingin mencari perhatian dari istri dan juga menantunya. Namun bukannya perhatian yang didapat, melainkan suasana malah semakin canggung. Reza, panggil ayahnya pelan. Iya pak. Kamu itu harusnya bisa jadi penengah. Ibu kamu dan April ini sama-sama keluarga. Jangan hanya diam saja. Kalau memang sedang ada masalah, rumah ini bisa pecah kalau dibiarkan. Reza hanya mengangguk singkat. Ia memang selalu kesulitan menempatkan dirinya di antara dua perempuan yang sama-sama keras kepala itu. Yati, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan nada yang sangat sinis. Pak, saya itu kan cuma bicara apa adanya. Di rumah ini, perempuan itu harus tahu diri. Kau jadi menantu, harus hormat pada mertua, bukan malah nyolot dan berani melawan, ujarnya. April yang duduk di sebelah Reza langsung menoleh ke arah Yati. Saya hormat bu, tapi itu bukan berarti saya harus diam saja kalau saya disudutkan. Saya dihina, dicaci maki di hadapan teman-teman ibu. Saya juga punya harga diri bu. Ayah mertuanya yang bernama Pak Hasan mengangkat tangannya mencoba meredam amarah dari sang istri dan menantunya itu. Sudah, jangan ribut di meja makan.
Ini bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kita ini keluarga, jadi jangan saling ribut. Dan kamu Yati, kalau menantu berbuat salah, harusnya kamu yang sudah tua itu menegur. Dan menegur itu pun ada caranya, bukan malah menyindir, menyudutkan, apalagi sampai mencaci maki menantu. Orang muda berbuat salah itu wajar. Kita sebagai orang tua harus bisa menegur dengan baik anak dan menantu kita, ujar Pak Hasan. Mereka tidak ada yang berbicara lagi, dan suasana makan malam pun seketika diliputi keheningan yang canggung. Begitu selesai makan, Pak Hasan kembali berbicara. Reza, Bapak rasa sebaiknya kamu dan April belajar untuk mandiri. Di desa sebelah itu ada teman Bapak yang mau mengontrakan rumah. Rumahnya bagus, ya walaupun kecil, tapi cukup untuk kalian berdua belajar mandiri. Kamu mau kan April? April menatap ayah mertuanya itu dengan rasa haru, dan tanpa ragu ia langsung mengangguk. Aku tidak setuju, ujar Bu Yati. Apa kamu? Ini rumah tangga mereka. Dulu pun awal-awal menikah, kita juga disuruh untuk mandiri kan? Pokoknya aku tidak setuju. Kasihan Reza kalau tinggal berdua saja dengan perempuan ini. Kasihan kenapa? April ini kan istrinya. Apa yang perlu dikasihani? Sudahlah, biarkan anak-anak ini mandiri. Kita sebagai orang tua jangan terlalu ikut campur dengan kehidupan mereka. Lagi pula, mereka di sini pun selalu kau musuhi kan, ujar Pak Hasan. Bu Yati beranjak dan melengos pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun pada mereka semua. Ya, ibumu memang seperti itu. Sudah, tidak usah dipedulikan. Kalau kalian mau, besok Bapak temani ke rumah kontrakan milik teman Bapak itu. Bagaimana? Ujar Pak Hasan. Reza terdiam. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Boleh Pak, jawab April. Pak Hasan mengangguk, lalu kemudian ia beranjak dari duduknya. Aku setuju sama idenya Bapak. Aku mau pindah, ujar April setelah ayah mertuanya pergi. Tapi aku kepikiran Ibu April. Kasihan Ibu kalau kita pindah, kata Reza yang langsung membuat April kesal. Di rumah ini juga banyak orang kan, Ja? Ibu kamu gak mungkin kesepian, ujar April. Iya, tapi aku gak tega. Tadi lihat Ibu dibentak Bapak saja, aku tak tega rasanya, April. Ya sudah, kalau begitu biar aku saja yang pindah dari rumah ini. Kalau kamu mau tetap di sini, silakan, ujar April seraya beranjak dari duduknya. Di dalam kamar, April duduk bersandar di dinding. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Ia memandang wajah Reza yang tertidur kelelahan. Kalau terus seperti ini, apa aku bisa bertahan? Gumam Meliri. Pokoknya, aku akan tetap pergi walaupun dia tidak mau ikut, ujar April kemudian lalu segera merebahkan tubuhnya. Namun untung saja, di keesokan harinya, ayah mertua April yang baik itu mampu meyakinkan Reza agar dia mau pergi bersama April untuk mengontrak di sebuah rumah. April ingat betul dengan perkataan sang ayah mertua waktu menasihati Reza. Dia bahkan sampai terharu kalau mendengar perkataan ayah mertuanya tersebut. Kalau kamu pindah pun, kamu tidak akan berdosa, Reza. Kalau kamu terus tinggal di rumah, buat apa juga? Kalau istri dan ibumu selalu saja ribut, melanggar larangan ibu, itu bukan berarti kamu anak yang durhaka. Kecuali kalau kamu memperlakukan ibumu dengan kasar. Sekarang ini, keadaannya tidak memungkinkan untuk tinggal bersama Zah. Kamu bukannya tidak tahu kalau ibumu sering memperlakukan istrimu tidak baik kan? Sekarang Bapak tanya sama kamu, apakah kamu sebagai suami dan seorang anak, kamu senang melihat pemandangan itu setiap hari? Ujar Pak Hasan. Reza menggeleng. April ini istrimu, tanggung jawabmu. Dan kamu tahu kan apa arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya itu bukan hanya nafkah, tapi kamu juga harus membuat istrimu selalu merasa nyaman, tenang dan juga aman. Itu tanggung jawabmu. Jadi bagaimana kalau rasa nyaman, tenang dan aman itu hanya bisa istrimu rasakan kalau dia pindah dari rumah mertuanya?
Sebagai suami kamu harus menurutinya, karena itu tanggung jawabmu. Meninggalkan rumah bukan berarti meninggalkan ibumu. Kamu tetap bisa mengunjunginya, tetap bisa berbakti. Tapi sekarang, yang kamu lindungi itu bukan cuma ibumu, ada istrimu juga. April itu tanggung jawabmu. Dia juga mempunyai hak untuk merasa dilindungi dan aman, ujar Pak Hasan. Saat itu, Reza terdiam sangat lama hingga kemudian ia mengangguk, dan berkat nasihat dari ayahnya itulah Reza akhirnya mau ikut pindah dari rumah ibunya tersebut bersama April. Dan di hari itu juga, dengan diantar oleh Pak Hasan, Reza dan April pun mendatangi rumah yang akan mereka sewa tersebut. Saat Pak Hasan dan Reza sedang berbincang dengan si pemilik rumah, April terlihat memandangi rumah kontrakan mungil di pinggir sungai itu dengan hati yang bercampur aduk. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, beratap seng, dan halaman kecil di depannya hanya ditumbuhi beberapa semak liar. Namun, bagi April, rumah itu terasa jauh lebih lapang daripada rumah mertuanya yang hanya dipenuhi dengan tatapan sinis dan omelan sadis di setiap harinya. "Ini kunci rumahnya," kata Reza seraya menyerahkan sebuah kunci kecil kepada April. "Kita pindah hari ini?" tanya April. "Terserah kamu saja. Kapan kamu mau pindahnya?" "Hari ini," jawab April mantap. Reza mengangguk tanpa membantah sedikit pun. Setelah membereskan barang-barang milik mereka di rumah orang tuanya Reza, mereka pun langsung berangkat ke rumah yang sudah mereka sewa. Reza membantu menurunkan tas dan beberapa kardus dari pick-up, lalu membawanya masuk ke dalam rumah tersebut. "Lumayan juga ya buat kita berdua," kata Reza sambil menyeka keringat di dahinya. April menoleh lalu tersenyum tipis. "Ya, setidaknya di sini aku tidak akan dengar lagi sindiran dari ibumu," jawab April. Pak Hasan yang baru masuk ke rumah langsung menepuk bahu anaknya. "Belajar mandiri, Reza. Jangan lupa, istrimu ini tanggung jawabmu sekarang. Dan untuk ibumu, paham-pahamlah dengannya ya. Tidak semua yang keluar dari mulutnya itu harus kamu turuti, kecuali kalau memang apa yang ia katakan itu bertujuan untuk baik," kata Pak Hasan. Reza hanya mengangguk dengan wajah yang agak canggung. Setelah Pak Hasan pulang, mereka berdua mulai membereskan barang-barang dan menata rumah kontrakan yang baru mereka tinggali tersebut. Di malam harinya, April merasa untuk pertama kalinya ia bisa menghela nafas lega. Ia duduk di teras rumah sambil memandangi jalanan di depan rumah yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan kucing berkelahi yang sesekali terdengar. Meski begitu, suasana desa yang hening ini jauh lebih ia sukai dibandingkan riuhnya suasana di rumah mertuanya. Namun, perasaan tenang itu tidak bertahan lama. Malam ketiga di rumah kontrakan, sekitar pukul 11 malam, April yang sudah berbaring di kasur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamar. Tok tok tok. Dia menoleh ke arah jendela yang tirainya berkibar pelan, jantungnya berdetak kencang. "Za, kamu dengar nggak?" bisiknya sambil menepuk bahu Reza yang sudah tertidur sejak tadi. "Apa?" Reza bergumam setengah sadar. "Ada yang ketuk-ketuk jendela." Suara April terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Reza bangkit dengan balas, lalu berjalan ke arah jendela. Ia menyingkap tirai dan melihat keluar. Gelap, hanya pekarangan yang disinari lampu jalan redup di kejauhan. "Paling cuma ranting atau kucing yang lewat," katanya santai lalu kembali ke kasur. Tapi April masih merasa ada yang tidak beres. Ia memandangi jendela itu dengan perasaan was-was sampai tanpa sadar akhirnya ia pun tertidur. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Di pagi harinya,
Saat April hendak membuka pintu depan untuk menyapu lantai teras kecilnya, dia menemukan kain hitam yang ketika dibuka ternyata berisi gumpalan tanah bercampur bunga yang sudah layu dan serbuk seperti tembakau kering di depan pintu. April mengernyit. Bau aneh tercium samar dari benda itu seperti bau anyir dan bau aneh yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi di sekitar kontrakannya itu sepi, hanya terdengar suara ayam berkokok dari ujung jalan. "Jak," panggil April dengan suara sedikit bergetar. Reza yang masih setengah mengantuk keluar sambil mengucek mata. "Apalagi, April?" Baru juga mencuci muka, April lalu menunjuk ke bawah. "Lihat nih, siapa yang naruh beginian di depan pintu kita ya?" Reza menunduk, memandangi gumpalan itu, raut wajahnya berubah kebingungan. "Kayak bekas sajen ya," gumamnya. April menelan ludah. "Jangan bilang gitu ah, serem." Reza lalu mengambil sapu lidi dan dengan sekali dorong, ia menyingkirkan benda itu ke tanah. "Udahlah, mungkin itu mainan anak kecil atau orang iseng, jangan dipikirin," ujar Reza dengan nada santai, tapi April tidak bisa berhenti memikirkannya. Bahkan setiap kali memikirkannya, jantung April langsung berdegup dengan kencang. Malam keempat di kontrakan. Di luar, angin berembus cukup kencang hingga menciptakan suara seng yang berderak. Tirai di kamar tidur juga tampak bergoyang-goyang, padahal jendela sudah ditutup dengan rapat. Saat itu, April sedang duduk di atas kasur. Entah kenapa, sejak pulang kerja tadi, ia merasakan badannya sedikit kurang sehat. Reza yang baru selesai sholat Isya ikut duduk di sampingnya. "Masih kepikiran soal tanah itu ya?" tanyanya. April mengangguk pelan. Aku juga ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita dari luar." Reza tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Kamu itu ya, kebanyakan nonton film horor kali." Belum sempat April membalas, tiba-tiba prang! Terdengar suara piring jatuh dari arah dapur yang diikuti dengan suara tawa perempuan. April dan Reza saling pandang. Wajah Reza kali ini juga tampak menegang. Perlahan ia bangkit dari duduknya, lalu berjalan ke arah dapur sambil membawa sapu lidi. Sapu lidi itu biasanya dipakai untuk membersihkan kasur yang diletakkan di atas meja kecil dekat pintu. April mengikuti di belakangnya, langkahnya terlihat ragu-ragu. Ketika sampai di ambang pintu dapur, keduanya terhenti di dekat jendela dapur yang menghadap ke belakang rumah atau sungai. Terlihat bekas jejak tangan penuh tanah yang menempel di dinding. April menutup mulutnya agar tidak berteriak karena saat itu jantungnya sudah berdebar sangat kencang. Reza menelan ludah. "Kita masuk kamar sekarang," katanya lirih. Suasana kontrakan malam itu terasa lebih dingin dan sepi dari biasanya. Namun untung saja tidak ada hal-hal mengerikan yang terjadi pada mereka berdua hingga pagi menjelang. "Aku pergi dulu ya. Sekarang kamu di rumah saja. Sepulang kerja nanti, aku akan usahakan mampir ke tempat Ustadz Zaki untuk minta doa supaya rumah kita yang kita sewa ini terhindar dari gangguan-gangguan jin," kata Reza pada April yang saat itu sedang duduk di teras rumah dengan kaki berjuntai. April mengangguk. "Iya, tapi jangan malam-malam pulangnya ya. Aku takut," kata April. Reza mengangguk sambil tersenyum. Setelah Reza pergi pagi itu, rumah langsung terasa berbeda. Sinar matahari yang masuk lewat jendela seakan tidak cukup untuk mengusir hawa dingin yang mengendap di seluruh sudut ruangan rumah tersebut. April mencoba mengalihkan perhatian dengan menyapu lantai dan merapikan piring-piring di dapur, tetapi perasaan tidak tenang tetap menempel di dadanya. Menjelang pukul 10, April memutuskan untuk mandi.
Dia ingin menyegarkan tubuhnya setelah beberapa jam bekerja membereskan rumah. Kamar mandi yang terletak di dapur rumah itu disinari cahaya matahari yang menembus melalui kisi-kisi ventilasi di atas pintu. Cahaya tersebut membuat uap air yang tipis terlihat seperti kabut. Meski dimasuki cahaya matahari, namun tak mengapa, hawa di dalamnya terasa lembab dan juga dingin. April mengguyur tubuhnya dengan air yang sejuk. Ia memejamkan mata, menikmati sensasi air yang mengalir di wajahnya. Tapi tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Ada perasaan seolah sesuatu sedang berdiri tepat di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru mengusap air dari wajahnya agar bisa melihat sekeliling dengan jelas. Sekilas, saat matanya baru saja terbuka, dia melihat sesuatu di bawah. Sebuah tangan berwarna hitam legam kurus dengan jari-jari panjang hampir menyentuh kakinya yang basah oleh air. April terpekik lirih, spontan mundur ke belakang hingga punggungnya menempel di dinding. Namun, saat ia berkedip, tangan itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah air di lantai dan bayangan tubuhnya sendiri. Nafas April memburu. Ia menatap ke arah lantai, memastikan tidak ada apa-apa. Tanpa berlama-lama, ia segera menyelesaikan mandinya dengan tergesa-gesa. Begitu keluar dari kamar mandi, sinar matahari yang masuk melalui jendela seharusnya membawa kehangatan baginya, tapi entah kenapa justru malah tidak mampu mengusir perasaan takut dan hawa dingin yang masih ia rasakan. Sesampainya di kamar, ia langsung menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Tangannya sempat bergetar saat menarik slot pintu tersebut. Pintu kamar sederhana. Untuk menguncinya hanya dipasangi grendel slot di bagian dalam dan luar pintu. Setelahnya ia lalu duduk di tepi ranjang dengan handuk yang masih menempel di kepala. Bahkan tubuhnya terasa menggigil meskipun tidak sedang kedinginan. Ia mengusap wajahnya beberapa kali untuk mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat tadi hanyalah halusinasi. Namun, tangan hitam legam dengan jari-jari yang panjang itu terus saja muncul dalam benaknya. Hari masih terang. Sudah pasti yang kulihat tadi hanyalah halusinasi saja. Mana mungkin ada penampakan terang-terang begini? Ujar April kembali meyakinkan dirinya. Meskipun ia bisa melewati hari itu dengan berada di dalam rumah, namun saat sudah menjelang maghrib, April lebih memilih untuk duduk di teras menunggu Reza. Udara sore yang semula hangat perlahan menjadi dingin, dan angin yang bertiup dari arah sungai itu membawa aroma lembab dan sedikit haring. Langit berwarna jingga pun perlahan memudar menjadi kelabu. Suara azan maghrib dari surau kecil yang cukup jauh terdengar sayup-sayup. Namun, bukannya menenangkan, itu justru membuat bulu kuduk April kembali meremang. Ia memeluk kedua lututnya sambil menatap ke ujung jalan berharap kedatangan Reza. Namun yang lewat hanyalah beberapa anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Semakin lama suasana jalan menjadi lengang. April menoleh sebentar ke arah pintu rumah yang ia biarkan setengah terbuka. Pintu itu bergoyang sedikit karena angin. Sesekali ia merasa seperti ada yang mengintip dari celah gelap di balik pintu. Tapi saat diperhatikan lebih lama, tak ada apa-apa di sana. Ketika cahaya senja mulai menghilang, terdengar suara pluk, pluk, pelan dari arah belakang rumah, seperti ada batu yang dilempar ke dalam sungai. April spontan menoleh ke arah suara tersebut, namun tentu saja ia tidak bisa melihat apa-apa karena pandangannya terhalang oleh batang rumah atau bangunan rumahnya, dan ditambah lagi suasana yang sudah gelap. April kembali duduk diam sambil meremas ujung lengan bajunya sendiri, berharap keheningan dan rasa takut itu berakhir dengan kedatangan Reza.
Angin kembali berembus. Kali ini lebih dingin dan membawa aroma seperti lumpur sungai yang teraduk bercampur bau haring yang semakin menyengat. April menggigit bibir bawahnya, perasaan tidak tenang semakin kuat ia rasakan. Bau haring dalam bahasa Indonesia artinya bau-bau busuk seperti daging busuk atau luka bernanah. Ketika langit sudah benar-benar gelap, lampu teras kecil itu pun mulai menarik perhatian serangga-serangga malam yang berkerumunan di sekitarnya. Suara jangkrik bersaut-sautan, namun tak kenapa suara itu tidak terdengar menenangkan bagi April. Dia masih terus menunggu kedatangan sang suami sambil sesekali memandang ke arah jalan yang mulai sepi. Hanya sesekali dilewati motor orang-orang yang baru pulang dari ladang. Hatinya terasa semakin cemas. "Reza, buruan pulang dong," gumamnya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dari arah sungai, suara pluk pluk itu kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas seperti batu yang dilempar berulang kali ke permukaan air. April menoleh cepat, tapi tentu sia-sia karena April tak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba saja suara itu berhenti, namun terdengar sesuatu yang lain. Krak, krak. Suara itu dari arah pintu membuat April spontan memutar kepalanya ke arah pintu yang masih setengah terbuka. Suasana gelap di dalam rumah terlihat seperti lubang hitam yang menganga, membuat bulu kuduknya meremang. Dia menelan ludah, hatinya berkata agar segera menutup pintu tersebut, tetapi kedua kakinya seolah menolak untuk beranjak karena dihantui oleh prasangka akan munculnya tangan hitam kurus yang siap menarik jika ia menutup pintu tersebut. Lalu dari arah belakang rumah terdengar suara air yang lebih keras, seperti ada seseorang yang melompat ke air. April tersentak. Ia segera berdiri sambil menatap ke arah belakang rumah. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup semakin cepat. "Reza, pulang cepetan, aku takut." Malam itu terasa lebih panjang. Lampu jalan di kejauhan tampak meredup, membuat bayangan di sepanjang jalan terlihat semakin pekat. Dari arah pohon pisang yang tak jauh dari rumahnya, April sempat melihat sepasang mata yang menatap ke arahnya, hanya sekilas, lalu lenyap begitu saja. Ia menatap ke arah pohon itu dengan mata terbelalak, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihat. Namun, kini yang tampak hanyalah kegelapan dan bayangan batang serta daun yang bergoyang pelan. Tidak, itu bukan apa-apa, itu cuma pohon pisang. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri meski suaranya terdengar ragu-ragu. April menelan ludah. Kini ia benar-benar merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba saja, kresek, kresek. Suara seperti ranting kering yang terinjak oleh seseorang. Suara itu berasal dari arah yang sama, yaitu di dekat pohon pisang. April refleks memutar tubuh, hendak masuk ke dalam rumah, namun kakinya kembali terasa lemas begitu sadar kalau di dalam rumah suasananya jauh lebih menakutkan. Karena rasa takut yang berlebihan, April akhirnya mulai menangis. Ia sangat berharap Reza datang atau setidaknya ada seseorang yang lewat di depan rumahnya untuk dimintai pertolongan. Tiba-tiba saja terdengar suara Reza memanggilnya. "April?" Namun hanya suara saja, sementara orangnya sama sekali tidak terlihat. Suara sesuatu yang menceburkan diri ke sungai kembali terdengar, tapi belum sempat hilang rasa tegang setelah mendengar suara itu, tiba-tiba saja dari samping April muncul sebuah wajah pucat yang basah kuyup seolah baru saja keluar dari dalam air. Wajah sosok itu begitu dekat dengan wajah April, bahkan nyaris menempel. Rambutnya hitam panjang meneteskan air yang dingin ke pundak April, dan mata lebarnya yang membiru menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip sedikit pun. April ingin berteriak, namun mulutnya seakan terkunci dan suara yang dah keluar hanya tercekat di tenggorokan. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak.
Entah apa yang selanjutnya terjadi. Yang pasti April tidak mengingatnya karena ia sudah lebih dulu pingsan. Dan setelah bangun, ternyata sudah ada Reza di sampingnya. April langsung menangis histeris. Ada hantu, ada hantu, teriak April ketakutan. Reza yang duduk di sampingnya terlonjak kaget. Mendengar teriakan April yang histeris, ia segera memegang kedua bahu istrinya dengan cemas. Tenang dulu ya, ucap Reza sambil menatap wajah April yang masih pucat dan basah oleh keringat. Kamu kenapa? Hantu apa yang kamu lihat? April menggeleng-geleng. Air matanya mengalir deras, bibirnya bergetar hebat, namun kata-kata yang ingin ia ucapkan tidak keluar dengan jelas. Wajah di samping berair, matanya biru, Ja. Suaranya terputus-putus, seolah setiap kata yang keluar membuatnya kembali mengingat kejadian tadi. Reza mengerutkan alisnya. Wajah di samping apa? Apanya yang berair? Tanya Reza tak mengerti. Aku lihat hantu, Ja. Hantu. Yaudah, sekarang kamu tenang ya. Ada aku di sini, ujar Reza. Aku takut, Ja. April terisak. Reza memeluk istrinya dengan erat. Wajahnya menunjukkan raut yang sulit dimengerti, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sampai pagi, April terus memeluk suaminya. Sedikit saja Reza bergerak, April langsung mempererat pelukannya pada sang suami. Jangan pergi, ujar April. Suaranya terdengar bergetar saat menahan agar Reza tidak kemana-mana di hari itu. Aku harus mengurus sesuatu, April. Kamu di rumah aja ya. Nanti bapak akan kesini juga untuk nemenin kamu, kata Reza. April terdiam. Ia tak tahu apa yang akan diurus oleh Reza, tapi April yakin apapun itu pasti tidak jauh dari masalah pekerjaan. Tapi jangan sampai malam. Sore kamu harus sudah pulang. Aku gak mau sendirian, aku takut, kata April. Reza mengangguk. Iya, kamu tenang aja ya. Lagi pula bapak nanti juga akan kesini kok. April mengangguk setuju. Sekitar jam 10 siang, ayah mertuanya memang benar-benar datang bersama si pemilik rumah kontrakan. Saya benar-benar tidak tahu ada kejadian seperti itu di rumah ini. Saya minta maaf ya, April. Awalnya aman, Pak. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul gangguan-gangguan seperti ini, kata April. Ya, jujur saya juga bingung. Karena selama ini setahu saya, rumah ini tidak berhantu. Kemarin yang menyewa rumah ini pindah pun karena memang rumah mereka sudah selesai dibangun. Dan mereka tinggal di sini kurang lebih 5 tahunan. Dari mulai anak 1 sampai anak 3 mereka tinggal di sini. Dan selama itu pula aman-aman saja kok, kata si pemilik rumah. Atau jangan-jangan memang ada orang yang berniat tidak baik terhadap April ya. Tapi mohon maaf, ini hanya dugaan. Si pemilik rumah melanjutkan. Maksudnya, Pak? Begini saja. Bagaimana kalau saya panggilkan kenalan saya saja, biar lebih yakin dan tidak hanya menebak-nebak. Kenalan saya ini seorang ustadz. Beliau sering diminta memeriksa rumah atau tempat usaha yang diganggu oleh hal-hal gaib. Lanjut si pemilik rumah sambil menatap April dan ayah mertuanya bergantian. Ayah mertua April mengangguk pelan. Ya, bagus. Kalau dipanggilkan Ustadz, biar kita tahu pasti ini gangguan jin atau memang ada hal yang lain, ujar Pak Hasan. April hanya diam. Wajahnya terlihat pucat dan matanya sembab karena kurang tidur. Kedua tangannya saling meremas, mungkin sebagai bentuk usaha untuk menahan rasa dingin yang tak datang dari udara atau dari rasa takut yang terus menghantuinya. Kalau begitu saya jemput orang itu dulu ya, Pak. Kalian tunggu di sini saja, kata si pemilik rumah seraya beranjak. April menggigit bibir bawahnya sebelum ia berkata, Pak, kira-kira ini benar ada yang mengirim sesuatu ke saya? Tanyanya pelan pada ayah mertuanya. Ayah mertuanya menghela nafas. Entahlah nak, tapi kita jangan bersuzon. Kita dengarkan apa kata Ustadz dulu. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan penjelasan ya, jawab Pak Hasan. Kurang lebih sekitar 1 jam berlalu, si pemilik rumah kontrakan datang, namun ia hanya seorang diri. Ustadz yang baru bisa datang malam ini. Tadi beliau itu baru mau berangkat ke pengajian di kampung sebelah.
ucapnya sambil menatap April dan Pak Hasan bergantian. Pak Hasan mengangguk. Tidak apa-apa, yang penting beliau mau ke sini, kata Pak Hasan. Selama menunggu Ustadz datang, Pak Hasan dan si pemilik rumah sama sekali tidak meninggalkan April sendirian. Terlebih lagi karena saat itu keadaan April benar-benar terlihat seperti orang yang tidak tenang. Tatapannya kosong dan sesekali ia seperti terlonjak kaget hanya karena mendengar suara angin yang meniup tirai jendela. Dan jika April sudah seperti itu, maka Pak Hasan akan langsung mencoba menenangkan menantunya tersebut. Tenang saja nak, kita tidak akan membiarkan kamu sendirian. Malam ini Ustadz akan datang dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ucap Pak Hasan. April hanya mengangguk pelan, tetapi rasa takut dan khawatir itu tetap ia rasakan. Menjelang sore, iparnya yang merupakan saudara dari Reza datang. Wajahnya terlihat kusut dan gerak-geriknya tampak gelisah. Ada apa? Tanya Pak Hasan pada anaknya itu. Kak Reza kecelakaan, jawabnya dengan suara gugup. Wajah April langsung memucat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia terdiam beberapa detik, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kecelakaan? Di mana? Dan bagaimana keadaannya? Tanya Pak Hasan dengan suara bergetar. Tadi saat mau pulang, sebelumnya ibu sama Kak Reza bertengkar. Kak Reza pergi dari rumah sambil marah-marah, dan kejadiannya tidak jauh dari rumah. Kak Reza tabrakan dengan sesama pemotor. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Ibu juga ada di sana, jawab iparnya itu. April menggeleng-gelengkan kepala dengan cepat. Enggak, kamu jangan bercanda. Nggak mungkin itu. Suara April bergetar, matanya berkaca-kaca. Melihat iparnya yang hanya menunduk dan tidak menjawab, dada April seperti dihantam sesuatu. Air matanya tumpah begitu saja. Ia langsung menjerit histeris sampai membuat semua orang yang ada di ruangan itu tersentak. Jangan bilang Reza kenapa-napa. Reza! Tangis April pecah. Ia berusaha bangkit dari duduknya, namun kakinya goyah, hampir terjatuh. Pak Hasan dan iparnya buru-buru menahan tubuh April yang limbung, tapi April meronta-ronta dalam pelukan mereka. Tenangkan dirimu. Kalau kamu begini, bagaimana kita akan ke rumah sakit? Ujar ayah mertuanya. April mencoba menenangkan diri, namun air matanya tak kunjung berhenti mengalir. Setelah agak sedikit tenang, mereka pun akhirnya berangkat menuju rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, April menggenggam erat ujung jaket ayah mertuanya. Setiap kali motor melewati tikungan atau lubang jalan, ia merasakan dadanya semakin berdebar, serta diliputi rasa cemas yang tak tertahan. Setibanya di halaman rumah sakit, mereka segera memarkir motor dan bergegas masuk. Bau khas rumah sakit langsung menyeruak masuk ke rongga pernafasannya, membuat April semakin merasa mual dan juga panik. Begitu tiba di ruang tunggu, mereka melihat ibu mertuanya sedang duduk, wajahnya sembab, matanya memerah. April langsung menghampiri ibu mertuanya. Bu, bagaimana keadaan Reza? Suaranya terdengar serak dan bergetar. Ibu mertuanya memandang April dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung beranjak, namun bukan untuk memeluk April, melainkan melayangkan sebuah tamparan keras di wajah menantu perempuannya itu. Plak! Pipi April seketika memerah setelah tamparan itu mendarat. Yati, tegur Pak Hasan kesal. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu mengajak anakku pindah, aku tidak mungkin mengirimkan guna-guna itu ke rumah kamu. Dan anakku tidak mungkin celaka. Dasar perempuan pembawa sial, ujar Bu Yati yang langsung membuat Pak Hasan dan semua yang ada di sana kaget. Gigi Pak Hasan bergemeretak, tangannya terlihat gemetar menahan amarah. Yati, bisa-bisanya kamu berbuat zalim pada anak dan menantumu sendiri, ujar Pak Hasan berbicara dengan gigi terkatup. Aku tidak pernah mengajarkan kamu berbuat sejahat itu pada siapapun, apalagi terhadap anak menantumu sendiri. Aku benar-benar kecewa, Yati. Pak Hasan melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Ayo April,
"Kita pergi dari sini," ujar Pak Hasan seraya merangkul bahu April. "Tapi Reza, Pak." "Sudah, kamu juga harus beristirahat. Bapak akan antar kamu ke rumah orang tuamu. Setelah itu, Bapak akan kembali ke sini untuk menunggu Reza." April mengangguk. Pikirannya saat itu benar-benar kacau. Dia tak pernah menyangka ibu mertuanya akan setega itu mengirimkan guna-guna pada mereka. Semalaman, April tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kondisi Reza. Ya, meskipun awalnya pernikahan itu tanpa cinta, namun tak bisa dipungkiri, setelah menikah, benih-benih cinta itu mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya, Pak Hasan mendatangi rumah April. Raut wajahnya terlihat sangat sedih dan letih. April sangat berharap Pak Hasan datang membawa kabar baik tentang kondisi Reza, tapi rupanya sang ayah mertua ingin mengabarkan kalau ternyata Reza tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia subuh tadi. April terduduk. Bahkan air mata pun seakan tak mau keluar. Cukup lama ia terdiam hingga tiba-tiba ia jatuh tak sadarkan diri. Setelah Reza meninggal dunia, April pun sudah tak lagi pernah ke rumah mertuanya. Namun ternyata teror mengerikan itu tak kunjung hilang. Beberapa kali April hampir celaka dibuatnya, dan setelah berkonsultasi pada ustadz maupun orang yang paham dengan hal-hal gaib, akhirnya April memutuskan untuk pindah keluar pulau. Karena katanya guna-guna itu memiliki kelemahan dan tidak akan bisa menyerang April jika April sudah tinggal di seberang lautan. Benar saja, semenjak menginjakan kaki di pulau seberang, ia sudah tak pernah lagi mengalami hal-hal menyeramkan. Di luar pulau Kalimantan itulah April memulai hidup barunya hingga sekarang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, Reza, kasihan banget ya April ya. Ya walaupun memang ceritanya dari dulu ya, menantu dan mertua ini sulit sekali ya untuk akur. Walaupun memang ya alhamdulillah sih saya pribadi hubungan dengan mertua baik-baik saja, dan saya rasa juga banyak juga ya teman-teman yang baik-baik saja. Tapi juga terkadang ada nih yang seperti April ini nih. Jadi kalau saya lihat di sini, bagaimana di sini Bu Yati ya seperti belum siap nih kehilangan anaknya. Padahal ya memang itu kan siklus kehidupan ya teman-teman ya. Ketika anak yang sudah kita rawat dari kecil, ketika pada akhirnya dia menikah dan akan meninggalkan rumah dan akan membagi kasih sayangan dengan orang lain, itu adalah siklus kehidupan yang harus kita hadapi. Tapi ya terkadang ada orang tua yang belum siap ya. Seperti Bu Yati ini, dia kayak merasa apa ya? Merasa cemburu sama April yang seperti sudah merebut Reza dari diri dia. Padahal ya memang seperti itu ya. Dan ketika sudah menikah, ya Reza ini sudah bertanggung jawab penuh terhadap April. Nah di sini juga Rezanya mungkin kurang tegas ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi nih Rezanya kurang tegas. Harusnya bisa dia baik-baik lah ngomong sama ibunya, baik-baik ya, memberi pengertian sama ibunya. Tapi di sini Reza hanya diam. Nah diamnya dia itulah yang membuat masalah ini semakin besar. Untungnya Pak Hasan selaku mertua lebih bijak, tapi ya telat ya. Ternyata di sini bagaimana Bu Yati secara membabi buta langsung ngirimin guna-guna tuh. Dan di situ ternyata Reza anaknya terkena imbas dari itu semua hingga sampai akhirnya meninggal dunia. Wah, serem banget ya. Bahkan setelah meninggal dunianya Reza, April pun juga masih diteror dengan makhluk-makhluk kiriman dari Bu Yati. Sampai akhirnya April harus keluar tanah Kalimantan ya, keluar pulau. Karena diyakini ketika dia nanti sudah keluar pulau, dia tidak akan bisa lagi diganggu oleh makhluk-makhluk kiriman tersebut. Dan alhamdulillah setelah April keluar pulau, dia bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Wah, luar biasa kisah dari Om Ras kali ini. Terima kasih Om Ras, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.